Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Aido Gufran, lalu ada Haris Islami Ridho, yang terakhir yaitu Hadi Albar. Nah, di sini pada video ini kami akan membuat sebuah video yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah operasi sistem lanjut dengan asisten dosen yaitu Bang Said Mahakil. Lanjut saja, di video ini kami akan gunakan yang dinamakan Skipfish. Nah, Skipfish itu yaitu alat pengintaian keamanan aplikasi web yang aktif. Alat ini menyiapkan peta situs interaktif untuk situs yang ditargetkan dengan melakukan penerapan rekursif dan pemeriksaan berbasis kamus. Laporan akhir yang dihasilkan oleh alat ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi penilaian keamanan aplikasi web profesional. Nah, sini dalam menggunakan Skipfish ini, pertama-tama kita masukkan dulu eh, yang seperti di gambar ini. Skipfish, min.o kelompok 8, min.k time-nya, lalu target webnya, target aplikasinya. Nah, setelah kita ketik ini Skipfish min.o kelompok 8, hasilnya yaitu seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat masalah-masalahnya, isi tag overview-nya ada 1 medium dan 37 yang rendah atau masalah-masalah rendah. Nah, jika kita tidak meletakkan waktu di awal tadi, maka masalah-masalah yang ada itu pastinya akan banyak. Nah, sebagai contohnya itu seperti ini. Nah, berikut ini adalah masalah-masalah jika kita membuat Skipfish-nya tanpa waktu. Yang dimana masalahnya itu 10 yang berat, 67 yang medium, dan 116 uh, yang easy atau yang mudah atau yang rendah. Lalu setelah itu uh, kami akan menjelaskan masalah-masalah yang ada pada aplikasi Instagram ini. Nah, yang pertama yaitu query injection vector. Nah, masalah yang berat satu ini yaitu jenis serangan injeksi yang memungkinkan untuk mengeksekusi persyaratan SQL yang berbahaya. Nah, pernyataan ini mengontrol server basis data di belakang aplikasi web. Penyerang dapat menggunakan kerentanan ini untuk melewati langkah-langkah keamanan aplikasi. Mereka dapat melewati autentikasi dan otorisasi halaman web dan aplikasi web dan mengambil konten seluruh basis data SQL. Lalu mereka juga dapat menggunakan kerentanan ini untuk menambah, memodifikasi, dan menghapus catatan dalam database. Nah, lalu yang kedua adalah shell injection vector. Nah, shell injection vector ini juga dikenal sebagai injection perintah OS. Nah, shell injection vector ini kerentanannya itu keamanan web yang memungkinkan penyerang mengeksekusi perintah sistem operasi secara sewenang-wenang di server yang menjalankan aplikasi dan biasanya sepenuhnya membahayakan aplikasi dan semua datanya. Seringkali penyerang dapat memanfaatkan kerentanan ini untuk mengkompromikan bagian lain dari infrastruktur hosting, mengeksploitasi hubungan kepercayaan untuk mengalihkan serangan ke sistem lain di dalam organisasi. Nah, masalah-masalah lainnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Hadi Albar. Selanjutnya adalah limit excited phase suppressor. Ini merupakan kesalahan yang muncul ketika ada suatu permintaan sumber daya yang telah mencapai kuota tertentu. Akan mengeluarkan pesan bahwa kuota tersebut sudah dicapai. Nah, pesan ini berguna untuk penyedia suatu layanan mencegah agar user tidak memakai layanan di luar batas kuota yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah Restore Path Pilot. Nah, ini merupakan kesalahan yang muncul ketika aplikasi tidak dapat mengambil sumber daya tertentu, seperti mengambil file gambar atau yang lain sebagainya. Dan kesalahan ini juga muncul ketika ada hubungannya dengan koneksi internet yang lagi bermasalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Haris Islami.
Baik, saya akan menjelaskan tentang server side XML injection vector, yang dimana itu adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang mengganggu pemrosesan data XML oleh aplikasi. Seringkali memungkinkan penyerang untuk melihat file pada sistem file server aplikasi dan untuk berinteraksi dengan sistem backend atau eksternal apapun yang dapat diakses oleh aplikasi itu sendiri. Dalam beberapa situasi, penyerang dapat meningkatkan serangan tersebut untuk mengkompromikan infrastruktur back-end lainnya dan memanfaatkan kerentanan untuk melakukan serangan pemalsuan permintaan sisi server. Nah, kemudian yang kedua, incorrect or missing MIME type dan low risk. Jenis MIME yang Anda tambahkan pada server Anda tidak dapat mengganti jenis MIME pada server jarak jauh. Maka file yang dihosting di tempat lain disimpan sebagai jenis MIME yang berbeda, maka file tersebut tidak akan berfungsi. Nah, di sini ada maksud low risk, yaitu dengan masalah ringan. Untuk kasus-kasus yang dimana input tidak terlihat secara langsung, tetapi masih harus diperiksa untuk input pengguna. Nah, di sini kami tidak menjelaskan semua masalah-masalah yang ada pada aplikasi ini, karena kami hanya menjelaskan beberapa yang mana beberapa yang masalah berat, masalah medium, dan masalah yang mudah. Nah, masalah-masalah ini yang sudah diketahui dan pastinya sudah diselesaikan oleh pihak target yang kami targetkan ini untuk pihak Instagramnya. Nah, itu saja yang dapat kami jelaskan tentang Skipfish dan masalah-masalah yang ada pada aplikasi Instagram ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.